Oke, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan unsur transisi golongan 8B atau golongan ke-10 atau unsur transisi golongan 8B ke-3. Unsur golongan 8B yang merupakan kolom ketiga terdiri atas nikel, palladium, platinum, serta darmastadium. Lalu apa itu nikel, palladium, platinum dengan darmastadium? Menurut sejarah penemuannya, yang pertama penemu nikel itu bernama Axel Fredrik Kronstedt, mana nikel ditemukan oleh Ava Kronstedt pada tahun 1751. Nikel adalah logam berwarna putih keperak-perakan yang berkilat dan keras, serta mulur atau dapat ditarik. Ia tergolong dalam logam peralihan. Nikel adalah logam yang keras, namun dapat dibentuk. Karena sifatnya yang fleksibel dan mempunyai karakteristik yang unik, seperti tidak berubah sifatnya bila terkena dengan udara, ketahanannya terhadap oksidasi, dan kemampuannya untuk mempertahankan sifat-sifat aslinya di bawah suhu yang ekstrim. Nikel lazim digunakan dalam berbagai aplikasi komersial dan industri. Nikel sangat penting dalam pembentukan logam campuran atau alloy dan superalloy, terutama baja tidak berkarat atau stainless steel. Yang kedua yaitu penemu dari palladium yang adalah William H.G. Wollaston, yaitu palladium sendiri adalah suatu unsur kimia dari tabel periodik yang memiliki lambang Pd dan nomor atom 46. Palladium adalah logam putih berkilau keperakan langka yang ditemukan pada tahun 1803 oleh William H.G. Wollaston. Yang memberi nama itu adalah setelah asteroid Pallas yang bernama setelah julukan dari Yunani, Dewi Athena diakuisisi olehnya ketika dia membunuh Pallas. Pd adalah unsur langka. Pd sedikit lebih melimpah dibandingkan Pt. Keduanya, Pd dan Pt ditemukan sebagai katalisator penggunaan bahan kimia luas. PdCl2 digunakan Wacker untuk mengubah CH2H4 ke CH3CHO. Pd digunakan untuk hidrogenesi seperti zat asam karbol ke sikloheksanon dan juga untuk dehydrogenation. PT sangat penting sebagai katalisator PD sangat penting sebagai katalisator di industri minyak dalam penyulingan ulang hidrokarbon. PT dan PD digunakan sebagai katalisator Adams untuk penyulingan. Lalu selanjutnya penemu platinum, yaitu Antonio de Ulloa. Sebenarnya ada banyak sejarah di penemuan mengenai platina atau platinum. Salah satunya adalah penemuan di Eropa. Pertama, wacana platina muncul di tahun 1557 dalam tulisan-tulisan humanis Italia Julius Caesar Scaliger yang dideskripsikan sebagai logam mulia yang tidak diketahui ditemukan di antara Ireland dan Meksiko. Belum ada api maupun kecerdasan Spanyol yang bisa mencairkannya. Sejak inovasi pertama mereka dengan platina, bangsa Spanyol umumnya melihat logam ini sebagai semacam pengotor dalam emas dan diperlakukan menyerupai itu. Logam itu sering hanya dibuang dan ada keputusan resmi yang melarang pemalsuan emas dengan pengotor platina. Namun pada tahun 1741 Charles Watt, seorang ilmuwan metalurgi berkebangsaan Inggris, menemukan banyak sekali sampel platina di Kolombia, di Jamaika.
sehingga mengirim Leland Brouwer untuk penyelidikan lebih lanjut. Antonio de Ulloa yang juga berjasa dengan inovasi platina kembali ke Spanyol dari French Geodesic Mission pada tahun 1746. Sehabis berada di lokasi misi selama 8 tahun. Catatan sejarahnya, wacana ekspedisi termasuk deskripsi platina sebagai tidak sanggup dipisahkan maupun dikalsinasi. Ulloa juga mengantisipasi inovasi tambang platina setelah mempublikasikan penelitiannya pada tahun 1748. Ulloa tidak melanjutkan penyelidikan logam Gres tersebut pada tahun 1758. Ia mengirim untuk memimpin operasi tambang raksa di Huancavelica. Lalu penemuan selanjutnya yaitu penemuan Darmstadium oleh Sigurd Hoffmann. Sebenarnya Sigurd Hoffmann ini bukan yang pertama kali meluncurkan, namun Darmstadium ini dibuat oleh Peter Armbruster dan Gottfried Munzburg dengan nama awal Ununmilum. Namun, nama Darmstadium diambil sebab pembuatannya dilakukan di fasilitas GSI Helmholtz Center of Heavy Ion Research di Jerman yang terletak di dekat kota Darmstadt. Darmstadium unsur dengan atom dengan nomor 110 pertama kali disintesis pada 9 November 1994 di fasilitas GSI terdekat kota Darmstadt. Nama kota itulah yang menjadi dasar penamaan unsur yang sebelumnya ununilium. Nah, unsur ini ditemukan sebenarnya oleh Peter Armbruster dan Gottfried Munzburg. Namun, Hoffmann berperan sebagai pengarah dari kedua orang tersebut. Nah, Darmstadium ini tercipta dengan menabrakan isotop berat timbal dengan nikel 62 yang menghasilkan 4 atom Darmstadium. Selanjutnya, sifat fisik dari nikel. Nikel adalah logam putih keperak-perakan yang berkilat keras, dapat ditempa dan ditarik, termasuk ferromagnetik, titik lelehnya 1420 derajat Celcius, serta titik didihnya 2900 derajat Celcius. Nah, sifat kimianya pada suhu kamar, reaksi dengan udaranya lembut. Jika dibakar, reaksi berlangsung cepat membentuk oksida NiO. Dengan Cl2 membentuk klorida NiCl2. Dengan steam H2O membentuk oksida NiO. Dengan HCl encer dan asam sulfat encer, reaksi berlangsung lambat. Dengan asam nitrat dan aqua regia, Ni segera larut seperti reaksi di bawah ini. Dan tidak bereaksi dengan basa alkali, bereaksi dengan H2S dan menghasilkan endapannya hitam. Lalu cara memperolehnya, ada banyak cara dalam memperoleh biji nikel. Salah satunya dengan mengekstraksi biji nikel. Yang pertama, biji nikel dipanggang di udara, lalu menghasilkan NiO. Lalu kemudian direduksi dengan C menjadi CONi. Menjadi Ni. Maksud saya direaksikan dengan C lalu menjadi Ni. Nah, nikel biasanya dimurnikan dengan elektrodeposisi. Namun, dalam nikel yang tinggi kemurniannya tetap dibuat dengan proses karbonil. Nah, CO ini bereaksi dengan Ni yang tidak murni pada suhu 50 derajat Celcius dan tekanan biasa atau dengan anyaman nikel tembaga dalam keadaan yang lebih kuat menghasilkan NiCO4 yang mudah menguap di mana logam dengan kemurnian 9,90 sampai 99,99% diperoleh pada komposisi thermal 200 derajat Celcius. Nah, apa sih penggunaan dari nikel sendiri? Nah,
Penggunaan nikel itu sebagai pembuatan alat laboratorium yang tahan asam, kawat pada alat pemanas, lalu sebagai bahan pembuatan magnet, sebagai kawat listrik yang ditanam dalam kaca seperti bohlam lampu pijar, dan sebagai katalis seperti ada adisi H2 dalam pembuatan mentega. Nah, bahan pembuatan uang logam juga termasuk dalam penggunaan nikel. Lalu instrumen transmisi listrik dan baling-baling pada kapal laut juga termasuk dalam penggunaan nikel. Nah, lalu selanjutnya ada palladium. Sifat fisiknya berupa fase padat, massa jenisnya 12,023 gram cm kubik, massa jenis cairnya 10,38 gram cm kubik, titik leburnya 128,0,5 K, titik didihnya 3236 K. Lalu sifat kimianya, palladium asetat diperoleh sebagai kristal coklat bila mana busa PD dilarutkan dalam asam asetat yang mengandung HNO3. Ia adalah trimer, yaitu PdCO2 Me23. Ion palladium atau Pd2+ terdalam dalam PdF2. Ion akuo PdH2O42+ adalah spin berpasangan dan kompleks Pd adalah diametrik. Maksudnya sifatnya diamagnetik. Garam coklat yang mudah mencair di udara seperti PdH2O, O4ClO42 dapat diperoleh bila mana Pd dilarutkan dalam HNO3 atau PdO dalam HClO4. Bereaksinya lambat dengan asam kuat panas. Nah, cara pembuatannya, palladium sendiri banyak digunakan dalam pembuatan emas yang disebut juga alloy. Salah satu cara yang banyak digunakan adalah mencampur emas dengan logam lain yang disebut alloy. Alloy dapat dilakukan dengan meleburkan atau melelehkan emas terlebih dahulu. Kemudian ditambahkan lelehan unsur yang dapat dipadukan. Syarat utama terbentuknya alloy logam yang ditambahkan baik unsur logam maupun non-logam tidak bereaksi dengan logam yang dijadikan induk. Dalam hal ini, emas merupakan logam induknya. Jadi, palladium adalah logam tambahannya. Nah, penggunaannya, palladium sendiri dapat digunakan sebagai bahan bakar sel atau sumber energi bersih terbarukan yang memproduksi listrik dengan mengkombinasikan hidrogen dan oksigen dan hanya menghasilkan air sebagai pembuangannya. PdCl2 diaplikasikan dalam katalis proses Wacker dan juga dapat juga sebagai katalis dalam berbagai senyawa organik. Dipakai untuk membuat strip tes gula darah, digunakan pembuatan jam dan kontak elektrik. Emas putih adalah alloy perhiasan yang diwarnakan dengan penambahan palladium. Dalam dunia medis dapat digunakan untuk membuat peralatan bedah. Digunakan dalam campuran alloy untuk perhiasan yang diperdagangkan. Jadi, palladium sendiri adalah unsur tambahan dalam pembuatan emas. Nah, namun dampak palladium sendiri adalah bila dia terkontaminasi dengan air, airnya menjadi tidak layak dikonsumsi dan menimbulkan tekanan darah yang tinggi, kerusakan jaringan ginjal, testibular. Kehidupan biota di air akan terancam apabila palladium mencemari air. Terus selanjutnya ada platinum. Sifat fisiknya, fasenya solid. Titik leburnya 2041,4 K, titik didihnya 4098 K. Sifat magnetiknya adalah paramagnetik. Massa jenis cair pada titik leburnya 19,77 gram cm per kubik. Nah, sifat kimianya platinum biasanya tidak bereaksi dengan udara atau air. Reaksi platinum dengan halogen, platinum bereaksi dengan halogen. Nah, PtCl4, PtBr4, dan PtL4 terbentuk dalam reaksi logam dengan warna sebagai berikut. Nah, pembuatan platina sendiri itu biasanya dissolution dengan aqua regia. Nah, metode ini banyak digunakan pada kompak metalik platina.
Sebenarnya pembuatan platina itu ada berbagai macam cara. Namun yang saya bahas di sini yaitu ekstraksi platina dengan metode dissolution dengan aqua regia. Nah, kegunaan platina sendiri digunakan sebagai perhiasan wanita, digunakan sebagai bahan kontak listrik, digunakan sebagai segel ke dalam gelas air soda untuk bahan lab, digunakan sebagai piranti handle HF, digunakan secara ekstensif dalam sistem perlindungan katoda untuk kapal besar dan bejana yang melewati lautan. Nah, selanjutnya ada Darmstadtium. Sifat fisikanya, fasenya solid, kepadatannya mendekati 34,8 G per cm kubik. Darmstadtium adalah unsur sintetis dalam tabel periodik yang dapat meluruh. Isotop masanya 279 sampai 281, memiliki waktu paruh yang diukur dalam mikrodetik. Nah, untuk sifat kimianya saya belum mendapat literatur yang lengkap untuk sifat kimianya. Jadi karena darmstadtium itu sifatnya radioaktif, jadi kemungkinan kegunaannya hanya memiliki fungsi yang diketahui dan masih sedikit yang diketahui tentangnya. Jadi darmstadtium ini masih digunakan sebagai bahan penelitian dan tidak banyak berada di alam. Nah, bahayanya karena sangat tidak stabil, jumlah yang terbentuk akan terurai ke elemen lain dengan sangat cepat, sehingga belum ada alasan untuk mempelajari pengaruhnya terhadap kesehatan manusia. Nah, sekian presentasi saya mengenai unsur golongan 8B, bagian ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.